Hai guys, balik lagi di Kamek Belajar. Kali ini gue bakalan bahas tentang kenapa mata bisa minus ya. Kebetulan gue juga minus di sini. Nah, cuma sebelum mulai, boleh dong di-subscribe YouTube Kamek ya, di-like, di komen-komen dan di-share. Terus juga kamu dengerin di Spotify boleh banget. Kamu search aja Kamek Cerita ya. Ini kita langsung aja karena jawabannya tuh tidak sesimpel itu. Karena kan yang kita tahu itu ya minus gara-gara main handphone, gara-gara nonton TV gitu kan. Tapi ini coba kalian stay tune ya guys. Jadi di sini pernah nggak lo ngedenger ya orang tua lo tuh ngomong kayak gini, jangan terlalu deket nonton TV, nanti matanya minus. Atau mungkin lo juga sering diingetin jangan main HP terus, nanti pakai kacamata. Menariknya guys, semakin kesini jumlah orang yang memakai kacamata memang terus bertambah. Di sekolah, kampus, bahkan di tempat kerja sudah sangat biasa melihat banyak orang memakai lensa minus ya. Tapi pernah nggak kamu bertanya, apa sih sebenarnya mata minus itu? Apakah benar hanya karena terlalu sering melihat layar handphone? Atau apakah membaca buku juga bisa membuat mata menjadi minus? Dan kalau seseorang udah minus, kenapa minusnya sering bertambah setiap tahun ya? Ternyata mata minus itu bukan sekedar karena mata kelelahan. Di balik kondisi ini ada perubahan bentuk pada mata yang membuat cahaya tidak lagi jatuh di tempat yang seharusnya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, gaya hidup manusia modern ternyata ikut berperan besar dalam meningkatnya jumlah penderita mata minus di seluruh dunia. Kita langsung masuk nih ke bab 1 ya guys ya, karena memang yang gue tahu itu cuman ya lo kalau mata minus ya gara-gara nonton handphone, gara-gara nonton TV dekat kayak gitu-gitu kan. Nah ini nih, jadi kita bakalan detailin. Ini di bab pertama adalah mata manusia bekerja seperti lensa kamera. Jadi agar kita bisa memahami kenapa mata bisa minus ya, kita harus tahu dulu nih bagaimana mata bekerja. Bayangkan mata seperti sebuah kamera. Jadi cahaya dari benda di sekitar masuk melalui kornea, lalu diteruskan melewati lensa mata. Setelah itu cahaya akan difokuskan ke bagian belakang mata yang disebut retina. Retina inilah yang menangkap gambar, lalu mengirimkan informasi tersebut ke otak melalui syaraf optik. Baru nih, setelah itu otak menerjemahkan menjadi gambar yang kita lihat setiap hari. Selama cahaya jatuh tepat di retina, penglihatan akan terlihat tajam dan jelas. Namun, jika titik fokus cahaya bergeser, maka gambar yang diterima menjadi buram. Inilah yang menjadi dasar dari hampir semua gangguan penglihatan, termasuk mata minus. Nah, di bab kedua, apa itu Kamek mata minus? Jadi dalam dunia medis, mata minus disebut miopia. Kondisi ini tuh terjadi ketika cahaya yang masuk ke mata tidak jatuh tepat di retina, melainkan jatuh sedikit di depan retina. Akibatnya, benda yang berada jauh terlihat buram, sementara benda yang dekat masih bisa terlihat jelas. Inilah alasan kenapa orang yang memiliki mata minus sering menyipitkan mata saat melihat papan tulis, rambut jalan, atau wajah seseorang dari kejauhan. Bukan karena matanya malas bekerja, melainkan karena fokus cahaya di dalam matanya sudah tidak berada di posisi yang tepat. Lalu di bab ketiga, penyebab terbesar adalah bentuk bola mata. Jadi banyak orang yang mengira mata minus terjadi karena mata lelah. Padahal penyebab utamanya adalah bentuk bola mata yang berubah. Pada mata normal, panjang bola mata sesuai dengan kemampuan lensa untuk memfokuskan cahaya. Namun pada mata minus, bola mata biasanya sedikit lebih panjang dari ukuran normal. Akibatnya, cahaya sudah bertemu di satu titik sebelum mencapai retina. Nah, bayangkan seperti proyektor yang diletakkan terlalu dekat dengan layar ya, gambar tuh akan menjadi tidak fokus. Kondisi inilah yang menyebabkan penglihatan jauh menjadi kabur. Lalu di bab keempat, apakah main HP benar-benar menyebabkan mata minus? Nah, ini adalah pertanyaan yang paling sering muncul ya. Jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak. Jadi melihat layar HP sebenarnya tidak langsung membuat mata menjadi minus. Namun kebiasaan melihat benda dari jarak dekat dalam waktu yang sangat lama diduga
dapat meningkatkan resiko berkembangnya mata minus, terutama pada anak-anak dan remaja yang matanya masih dalam masa pertumbuhan. Jadi saat mata terus-menerus digunakan untuk melihat objek dekat ya, otot mata tuh bekerja lebih keras dalam waktu lama. Dan jika kebiasaan ini dilakukan setiap hari tanpa jeda, ditambah sangat jarang melihat objek yang jauh, maka resiko berkembangnya miopia bisa meningkat. Jadi bukan layar HP-nya yang menjadi penyebab utama, melainkan pola penggunaan mata yang kurang seimbang. Nah, di bab kelima nih, ada kurang bermain di luar ruangan juga menjadi penyebab. Jadi hal yang cukup mengejutkan adalah banyak penelitian menemukan bahwa anak-anak yang lebih sering bermain di luar ruangan memiliki resiko mata minus yang lebih rendah dibanding anak yang hampir selalu berada di dalam ruangan. Kenapa bisa begitu, Kak Mek? Jadi saat berada di luar, mata lebih sering melihat objek yang jauh. Hal ini membantu mata tetap aktif melakukan fokus pada berbagai jarak. Dan selain itu, cahaya matahari alami juga diduga membantu menghambat pertumbuhan bola mata yang berlebihan. Inilah sebabnya banyak dokter mata menganjurkan anak-anak untuk menghabiskan waktu di luar ruangan setiap hari. Bukan hanya demi kesehatan tubuh, tetapi juga untuk kesehatan mata. Nah, di bab ke-6 nih, ada faktor keturunan juga sangat berpengaruh. Jadi selain gaya hidup, faktor genetik juga memiliki peran yang besar. Jika salah satu orang tua memiliki mata minus, maka kemungkinan anak mengalami kondisi yang sama akan meningkat. Dan jika kedua orang tua sama-sama memiliki mata minus, resikonya bisa menjadi lebih tinggi lagi. Namun penting dipahami bahwa gen bukanlah satu-satunya penyebab. Banyak orang memiliki faktor keturunan tetapi tidak mengalami minus yang berat karena gaya hidupnya lebih sehat. Sebaliknya, ada juga orang yang tidak memiliki riwayat keluarga bermata minus tetapi tetap mengalaminya karena kombinasi kebiasaan melihat jarak dekat dan kurangnya aktivitas di luar ruangan. Lalu di bab ke-7 ada, kenapa minus sering bertambah? Jadi banyak orang yang merasa bingung nih ya, karena setiap beberapa tahun mereka tuh harus mengganti kacamatanya dengan ukuran minus yang lebih tinggi. Hal ini tuh sering terjadi karena bola mata masih terus berkembang, terutama pada masa anak-anak hingga remaja. Nah, selama bentuk bola mata masih berubah, tingkat minus juga dapat ikut bertambah. Faktor lain seperti terlalu lama melihat layar, kurangnya istirahat mata, dan kebiasaan membaca dalam posisi yang kurang baik juga dapat mempercepat perkembangan minus pada sebagian orang. Meski begitu, setelah usia dewasa, perkembangan minus biasanya mulai melambat atau bahkan berhenti pada banyak orang. Lalu, apakah memakai kacamata membuat minus semakin besar? Ini adalah di bab ke-8 nih ya. Ini adalah mitos yang masih sangat sering dipercaya. Banyak orang yang takut memakai kacamata karena mengira minusnya akan bertambah. Padahal kenyataannya, kacamata tidak menyebabkan mata menjadi lebih minus. Kacamata hanya membantu memindahkan titik fokus cahaya agar kembali tepat di retina sehingga penglihatan menjadi jelas. Dan jika minus bertambah, penyebabnya bukan karena kacamatanya, tetapi karena perubahan pada mata itu sendiri. Dan justru memakai kacamata dengan ukuran yang sesuai dapat membantu mata bekerja lebih nyaman dan mengurangi ketegangan saat melihat. Lalu di bab 9, apakah mata minus bisa disembuhkan? Nah, hingga saat ini mata minus itu tidak bisa hilang hanya dengan mengkonsumsi vitamin, senam mata atau obat tertentu. Banyak iklan yang mengklaim bisa menyembuhkan mata minus secara total. Namun, sebagian besar klaim tersebut belum memiliki bukti ilmiah yang kuat. Mata minus dapat dikoreksi menggunakan kacamata, lensa kotak, atau prosedur operasi refraktif seperti LASIK pada orang yang memenuhi syarat. Tetapi, prosedur tersebut bukan berarti mengubah mata menjadi baru, melainkan membantu memperbaiki cara cahaya difokuskan agar penglihatan kembali jelas. Nah, kita udah sampai di kesimpulan ya guys, di bab 10. Jadi kenapa nih mata bisa minus nih Kak Mek ya? Karena cahaya yang masuk ke mata tidak lagi difokuskan tepat di retina, melainkan jatuh di depannya. Hal ini umumnya terjadi karena bentuk bola mata yang lebih panjang dari normal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kombinasi faktor genetik dan gaya hidup, seperti terlalu sering melihat objek dekat, serta kurang menghabiskan waktu di luar ruangan. Dan di era modern, saat hampir semua aktivitas dilakukan di depan layar komputer, tablet, dan smartphone, tidak heran jika jumlah penderita mata minus terus meningkat di berbagai negara. Nah, mata adalah salah satu organ paling luar biasa yang dimiliki manusia. Setiap hari, mata bekerja tanpa henti, menangkap jutaan informasi untuk membantu kita memahami dunia di sekitar. Namun, di balik kemampuannya yang luar biasa, mata juga membutuhkan waktu untuk beristirahat. Jadi, mulai sekarang, cobalah sesekali mengalihkan pandangan dari layar, melihat langit, pepohonan, atau pemandangan yang jauh. Karena mungkin kebiasaan kecil seperti itu yang bisa membantu menjaga kesehatan mata kita
untuk waktu yang sangat lama. Jadi bukan karena handphone atau karena TV ya, lebih ke lo ngelihat objeknya deket-dekat. Makanya kita tuh suka kan dibilang kan, jangan nonton TV terlalu dekat gitu kan. Nah itu tuh jadi penyebabnya ya. Buat kalian yang suka ya sama konten Kamek Belajar, boleh banget subscribe YouTube Kamek ya guys. Di like-like, di komen-komen. Sampai ketemu di Kamek Belajar episode berikutnya. Bye guys, rekomendasi Kamek gak pernah salah.